warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kebetulan video ini direkod pada malam hari ya. Di sini saya akan mempresentasikan nih hasil tugas proyek saya nih, yang dimana proyeknya itu tentang objek dua dimensi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ratu ya yang telah membimbing kita pada proyek kali ini. Oke. Jadi di proyek kali ini kita membuat algoritma ya, sekaligus mengatur objek dua dimensi agar bisa bergerak secara bebas ya, sesuai dengan kontrol dari user ya. Artinya gerakannya ini bisa secara dinamis seperti itu, bisa memutar balik sesuai arah gerakan kita. Nah, menarik kan? Oke. Di sini saya membuat objeknya pesawat ya. Anggaplah ini pesawat dan kita berada di luar angkasa seperti ini, ada bulan, bumi dan lain sebagainya ya di sini ya. Oke, saya juga membuat objek robot ya. Kita bisa lihat di sini, nanti saya akan run juga. Oke, kalau untuk pesawatnya kita bisa ambil aja di sini ya, di aset sini. Untuk gambar pesawatnya sudah tersedia sebenarnya. Kalau yang tadi robot ini saya buatnya manual seperti itu. Oke, kita run aja. Saya menambahkan musik juga di sini ya. Musik dan juga ballet ya, di mana program ini bisa nembak seperti itu. Oke, misalkan dia ke kiri, kanan, atas, kanan, bawah gitu ya. Ini juga bisa sambil nembak ya. Kita tinggal tekan spasi aja gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dia di sini karena kita udah menambahkan box collider ya, yang dimana ini tuh kita nggak bisa nabrak benda lain seperti itu lah. Kayak ada pembatasnya seperti itu. Nah, ini juga nggak bisa nabrak bumi, nggak bisa nabrak matahari, bintang, meteor seperti itu ya. Untuk ke kiri, ke kanan, ke atas, langsung ke bawah udah bisa ya. Udah secara dinamis ya, secara kanan, secara kiri udah bisa semuanya seperti itu. Kayak ini misalkan ke sini ya, set. Oke, bisa sambil nembak gitu ya. Nah, musiknya juga bisa kita gedein dan kecilin juga di sini gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan skripnya terlebih dahulu ya. Oke. Yang dimana saya mengimport gitu ya dua library, yang dimana ini tuh untuk si komponen Unity dan lain sebagainya ya. Nah, ini tuh untuk input system ya, yang dimana input system ini saya tambahin di sini. Kenapa? Karena supaya dia tuh bisa support di gamepad selain keyboard ya, joystick dan udah support ya. Ini versi terbaru ya, bisa teman-teman install. Oke, terus juga saya rag body untuk menyimpan, untuk menggerakkan objek ya, terus juga ini untuk menyimpan inputan ya, maupun AWSD dan sumbu X, sumbu Y juga disimpan di sini seperti itu. Ini maupun speednya saya 5 terlebih dahulu ya, dan ini tuh untuk kecepatan rotasi ya. Rotasi derajat per detik ya, 720 F ini float. Oke, ini ada function start untuk mengambil rag body ya, seperti itu. Terus juga ini function fix update ya, yang dimana untuk menggerakkan objek berdasarkan input ya. Input dikali dengan kecepatan input kita dikalikan dengan 5 seperti itu, supaya sesuai. Oke, ini rotasi bar direction akan merotasi ya sesuai function yang ada di bawah ini. Nah, ini. Oke. Jika dia nol ya, jika kita tidak menginput apa-apa, maka objeknya itu akan diem ya, si objek dua dimensinya, kecuali kita input seperti itu. Oke. Di sini kita akan menghitung rotasi yang diinginkan arah input ya. Atan ini sebenarnya untuk fungsi trigonometri ya, untuk menentukan arah seperti itu. Kalau mat ini dikali mat, kenapa? Karena dia untuk dikalikan dengan red ini nih. Dia tuh untuk simpelnya tuh untuk mengubah ke derajat seperti itu ya. Kalau 90 tuh karena kita dikurang 90 karena kita defaultnya tuh menghadap ke atas seperti itu. Oke. Setelah itu ini tuh untuk mengambil sudut rotasi dari si rag body di atas seperti itu. Nah, ini tuh untuk singkatnya ya, ini tuh untuk menghitung selisih sudut antara saat ini dan juga target ya, Nah, ini tuh yang paling penting ya. Jika kita beda sudut ya, misalkan muter baliknya langsung ya. Dari sini, misalkan dari kanan, dari sebelah sumbu X ya, misalkan langsung ke 180 ya. Maka dia tidak lewat 90 dulu, tidak ke bawah dulu, langsung aja ke sini gitu ya. Jadi pada saat misalkan kita input draw ya, misalkan input ini X ya. Ini X min, ini Y min ya. Nah, pada saat ini lebih dari kita langsung belok pengen ke arah rotasi sebaliknya ya, itu kan lebih dari 170 ya. Maka objek tidak lewat ini dulu, langsung dia muter balik ke sini seperti itu ya. Makanya sangat dinamis seperti itu. Oke. Setelah itu dia jika sudut berbeda misalkan ya, tidak terlalu jauh ya, tidak lewat dari ini, tidak terlalu jauh ya, dia akan memutar secara halus gitu ya, sesuai dengan yang ada di putaran 720 tadi seperti itu.
Nah, ini sudut sekarang, ini juga sudut tujuan ya. Ini juga seberapa cepat ya putarannya seperti itu. Oke. Kalau ini akan menerapkan rotasi baru ya. Rotasi barunya akan disimpan ya ke right body seperti itu. Oke. Setelah itu dia one move. Nah, ini one move tuh seperti biasa ya. Dia tuh untuk input keyboard ya. Bisa gamepad, joystick dan lain sebagainya. Kode yang robot juga sama ya. Tidak ada bedanya sama yang itu seperti itu ya. Oke. Ini simple tuh untuk apa namanya? Dia tuh bisa nembak seperti itu ya. Seperti itu. Kalau ini balet itu untuk tembakannya ke arah depan seperti itu. Speednya berapa? Seperti itu ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Nih. Nah, seperti itu ya. Bisa sambil nembak ya. Seperti itu ke arah depan ya. Oke. Saya juga akan mendemonstrasikan satu lagi ya. Yang dimana kita nonaktifin dulu ini ya. Si firepoint-nya kita mana sorry. Firepoint, oke, kita checklist dulu. Nah, yang mana ini juga ada ya, player ya. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Cuman ini saya buatnya manual ya. Misalkan robot ya. Ini misalkan taruhlah di luar angkasa nggak apa-apa ya. Ini misalkan aja contoh aja. Nah, ini juga sama ya, bisa kiri, kanan, ya. Atas langsung bawah seperti itu ya. Oke, dan musiknya tetap ada ya. Kalau yang ini tadi bisa nembak dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.